Jiwa kami merindukan Engkau, Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dengan segenap hati kami datang kepadamu Tuhan, untuk menyatakan betapa kami menyukai hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita, di dalam hadirat-Mu ada pengharapan dan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau kerinduanku, hanya Engkau segala-galanya, dan ini kerinduan kami Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari nyatakan bersama-sama, rindu selalu, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan-Mu, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati kami, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari kita mau menikmati keindahan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Disungguh lagi nyatakan bersama-sama, rindu selalu, rindu selalu bersamamu,
ini Tuhan. Kami mau menikmati keindahan-Mu di hidup kami. Kami mau menikmati kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu, di dalam kemurahan-Mu, di dalam anugerah-Mu, kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu, kami memuliakan-Mu, Yesus Tuhan. Sebab pengharapan kami, sebab kekuatan kami temukan di dalam Engkau Tuhan. Untuk itulah kami mau berdiam di hadirat-Mu, dekat dengan Engkau Tuhan. Ada di dalam hadirat-Mu kerinduan kami, ada di dalam kediaman-Mu, itu kerinduan kami. Yesus, Yesus. Mari bawa hati kita bersama-sama menyembah Tuhan. Mari bawa hidup kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Disembah Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam hidup kami yang indah banyak, tapi yang terindah hanya Yesus Tuhan. Yang baik banyak, tapi yang terbaik hanya Engkau Tuhan. Berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Sing it one more time. You didn't want heaven without us. Oh. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Oh. My sin was great, your love was greater. What could separate
Segala keindahan-Mu Tuhan, segala kemuliaan-Mu melingkupi kami, memulihkan kami. Death could not hold you, the veil tore before you. Silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name. You have no rival, you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the King, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. You're powerful, you're beautiful, you're wonderful. Sungguh tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, Tuhan yang berkuasa atas setiap kami, Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kami memuji-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Tuhan pemilik hidup kami yang bertata atas setiap kami. Kami sembah Kau Tuhan. Di dalam hadirat-Mu, di dalam penyertaan-Mu, kami persembahkan hati kami Tuhan. Kami persembahkan hidup kami Tuhan hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab tidak ada pribadi yang kami temukan di hidup kami yang seperti Engkau. Penuh kasih dan sayang akan setiap kami. Sehingga setiap kami yang terluka saat ini, kami mendapat penghiburan di dalam Engkau. Setiap kami yang lemah, kami mendapat kekuatan di dalam Engkau. Sumber pengharapan dan perlindungan bagi setiap kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami datang kepadamu. Kami cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kami tahu Kau Tuhan yang dekat dengan setiap kami. Namamu Yesusku, ku panggil namamu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Seruan hati, mari nyatakan bersama-sama. Sungguh indah Kau, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau indah bagiku. Ini menjadi pengakuan kami. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Lebih lagi hampiri hadirat Tuhan. Katakan bersama-sama, ku cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu. Amin. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
Mari nyatakan kepada Tuhan, Kau yang terindah di hidupku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara pelindung Tuhan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang mampu. Mari setiap kita yang membutuhkan Tuhan, terima kekuatan di dalam Dia. Katakan sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, mari nyatakan bersama. Engkau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber penghiburan, sumber segalanya, sumber segalanya bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatanku, sumber kemenanganku, sumber keselamatanku, sumber segala-galanya hanya Engkau Yesus Tuhan. Engkau indah, Engkau mulia, ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu, Yesus. Sehingga saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun saat kami menyembah Tuhan saat ini, setiap tangan yang terangkat Tuhan tolong, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berputus asa, yang terluka Tuhan berikan pengharapan, penghiburan, kekuatan bagi setiap kami yang lemah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena Engkau yang terindah dalam hidup kami, saat ini kami mau berkata, ajar kami untuk senantiasa jalan di dalam terang-Mu, jalan di dalam keindahan dan keajaiban-Mu Tuhan. Sebab jalan-jalan-Mu sempurna atas hidup kami. Hati kami, hidup kami serahkan kepada-Mu. Teach me your way, oh Lord, and I'll walk in your truth. Give me
Teach me your way, oh Lord, and I'll walk in your truth. Give me an undivided heart, that I may feel your name. I will praise you forever and ever. With all of my heart, with all of my strength, and all of my life, I offer to you, Lord. Let your will be done in my life. Teach me your way. Teach me your way. Mari nyatakan bersama-sama, ajar aku Tuhan. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan, ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Mari dengan senang hati puji Dia, katakan, ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau selama-lamanya, selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Tuhan, ajar aku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang menyertai kami. Kalau Engkau Tuhan yang menunjukkan jalan-jalan atas setiap kami, maka selamatlah jiwa kami. Hati kami tenang di dalam keindahan-Mu Tuhan. Keindahan, kuat dan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Ajar aku, tuntun langkahku di dalam-Mu Tuhan. Sebab Kau terangku, sebab Kau keselamatanku. Mari bawa hatimu saat ini.
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ajar aku, ajar aku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ajar aku, ajar aku. Nyatakan bersama-sama, Yesus Tuhan. Sebab tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada satupun pribadi di dalam hidup kami yang seperti Engkau, Tuhan. Memulihkan, menjamah, dan menolong hidup kami. Dengan segenap hati kami mau datang kepadamu. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau.
kuasamu menyembuhkan. Kuasamu menyembuhkan. Air mataku, air mataku, Engkau hapuskan. Tiada seperti Minute Worship kali ini mengambil tema Sungguh Indah Kau Tuhan. Indah artinya baik, cantik, elok, bagus, manis, keren, menarik, permai. Sungguh indah Kau Tuhan artinya sungguh tidak ada yang buruk, sungguh tidak ada yang jahat, sungguh tidak ada yang pahit, sungguh tidak ada kegagalan di dalam Tuhan. Nah, saya mau bagi kepada kita semua ada 3 prinsip sungguh indah Tuhan. Yang pertama, sekalipun jalan Tuhan tidak mudah, tetapi selalu berakhir jadi indah. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jalan hidup kita boleh berliku-liku.
boleh naik turun seperti roller coaster. Tetapi kalau kita berpegang pada perintah-perintahnya, pasti ujungnya keselamatan, anugerah, hal yang baik, kemuliaan, peningkatan, dan kelimpahan. Berapa banyak di antara kita ingin mengalami peningkatan, kelimpahan, keselamatan? Mari berpegang pada perintah-perintahnya. Memang tidak mudah memahami dan mengerti jalan-jalan Tuhan. Yesaya 55 ayat 8-9, sebab perancanganku bukanlah rancanganmu, kata Tuhan, jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tinggi jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu, kata Tuhan. Karena tak mampu memahami jalan Tuhan, kita seringkali memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan kita, kehendak dan rencana kita. Sebagai akibatnya kita makin tersesat. Memang pikiran kita tidak selalu cocok dengan pikiran Tuhan. Tetapi kalau kita mau belajar mencari tahu jalan Tuhan, rencana Tuhan, dan mempercayainya dan melakukan apa yang Tuhan katakan, maka kita akan mengerti jalan dan menikmati rencana yang indah bagi kita. Justru jalan yang tidak mudah biasanya adalah alat Tuhan untuk kita kembali kepada jalan yang benar. Jalan yang tidak mudah Tuhan izinkan supaya kita tidak semakin hancur. Jika tidak ada proses yang kuat, maka Simpson tidak akan mungkin bertobat. Jika tidak ada proses yang kuat, maka Daud tidak akan bertobat dari segala jalan yang salah. Karena Daud merasa betapa sakitnya proses, jadi dia akan selalu mikir 2 kali untuk melakukan kesalahan yang sama. Jika kita tidak pernah merasakan penjara itu tidak menyenangkan, sakit itu tidak menyenangkan, perceraian itu tidak menyenangkan, maka kita tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Jalan yang tidak mudah membuat hidup kita berada di jalan yang benar. Jalan yang tidak mudah adalah cara Tuhan membentuk karakter kita yang keras jadi lemah lembut. Proses pembentukan kita yang tadinya sombong menjadi rendah hati. Tekanan yang kita alami membuat kita bisa melihat ke bawah. Ternyata masih banyak orang yang punya pergumulan lebih parah dari kita. Membuat kita bisa bersyukur menyadari bahwa hidup kita masih jauh lebih baik daripada pergumulan orang lain yang sedang mereka hadapi. Hanya Tuhan yang tahu membuat kita jadi indah. Karena kita adalah buatan Allah. Jadi kita perlu belajar menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan jangan melawannya. Maka rancangannya yang indah akan kita miliki. Yang kedua, prinsip sungguh indah kau Tuhan, yaitu sekalipun waktu Tuhan seringkali tidak terduga, tetapi indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Waktu Tuhan seringkali tidak terduga. Sedangkan waktu manusia penuh dengan berbagai dugaan. Waktu Tuhan bertahap. Sedangkan waktu manusia maunya instan, tergesa-gesa. Kalau bisa jangan lama-lama, jangan ada proses. Prinsipnya di sini. Ikuti saja proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Pasti indah pada waktunya. Persoalan dalam hidup kita seringkali datang bukan cuma dari luar saja, tapi juga datang dari dalam diri kita. Persoalan datang dari luar disebabkan karena kejahatan orang lain yang diperlakukan kepada kita. Sedangkan persoalan yang datang dari dalam disebabkan karena keputusan dan perbuatan kita yang keliru. Hal ini yang kadang membuat rencana Tuhan jadi tertunda. Seperti bangsa Israel yang harusnya perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian harusnya 40 hari. Menjadi 40 tahun karena ulah pemberontakan bangsa Israel yang bersungut-sungut melawan Tuhan, melawan Musa, membuat bangsa Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Di dalam 40 tahun proses itu juga ada Yosua dan Kaleb. Tapi mereka berdua tidak melawan Allah dan optimis terhadap tantangan yang berat yang mereka akan hadapi. Sebagai hasil dari 2 juta orang Israel yang keluar dari Mesir, hanya cuma Yosua dan Kaleb yang dapat menikmati tanah perjanjian. Karena mereka
mau mengikuti proses Tuhan. Tidak semua harus dijawab sekarang. Tidak semua harus dipenuhi hari ini. Tidak semua harus dikabulkan minggu ini. Tidak semua harus selesai dalam bulan ini. Tidak semua harus beres dalam tahun ini. Karena ada cara Tuhan, ada waktu Tuhan, dan ada tahapannya Tuhan. Yang pasti kalau kita tidak tergesa-gesa, tidak melihat ke belakang, atau melawan Tuhan, maka kita akan menikmati semua indah pada waktunya. Yang ketiga, prinsip sungguh indah Tuhan, sekalipun masa lalu kita buruk, tetapi Tuhan bisa mengubah masa depan kita menjadi indah. Ayub 42 ayat 2. Kata Ayub, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di akhir hidup Ayub menyimpulkan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ketika Ayub mengalami musibah yang begitu besar, kehilangan 10 anak kandungnya, kehilangan seluruh harta bendanya, kehilangan kesehatannya bertahun-tahun. Namun Ayub tidak meninggalkan Tuhan, percaya Tuhan. Dan bahkan dia menyimpulkan bahwa Allah tidak akan pernah gagal. Dia sanggup memulihkan keadaannya berlipat kali ganda. Ini hal yang menarik untuk kita ketika menghadapi masalah atau masa lalu yang kelam. Justru kita harus percaya dan kita harus mengikuti rencananya. Pasti dia akan mengubah masa lalu kita yang kelam menjadi masa indah, masa depan yang indah. Masa lalu yang buruk menjadi masa depan yang luar biasa. Saya teringat ketika Susan Boyle tampil sebagai kontestan di Britain Got Talent episode 11 April 2009. Orang-orang mulai mencemoohnya. Seorang berusia 47 tahun dengan rambut pendek keriting tanpa model, bertubuh gemuk dengan dagu berlipat dan alis super tebal, masih ditambah pula dengan baju yang out of fashion atau ketinggalan zaman. Susan terlihat seolah-olah tidak tahu diri dan terlalu berani untuk mengikuti ajang kontes terbesar di Inggris. Bahkan para juri pun memandang sebelah mata dan tidak ingin sebetulnya mendengarkan nyanyian daripada Susan Boyle. Namun saat ia menyanyikan I Dream a Dream dari Les Miserables, seisi ruangan tiba-tiba terdiam, terkesima, terpukau. Tanpa terkecuali dari penonton sampai 3 juri, mereka bengong. Ternyata di balik penampilan Susan yang buruk tersimpan vokal yang luar biasa bening dan indah. Cibiran pun berganti dengan pujian dan tepuk tangan. Dari dulu Susan bermimpi menjadi seorang penyanyi profesional. Tetapi ia menunda dan memilih untuk mendedikasikan hidupnya untuk merawat ibunya yang sudah tua. Ia membatasi penampilannya karena lahir dari keluarga sederhana. Hanya bernyanyi di gereja sebagai anggota choir dan bernyanyi di karaoke untuk mencari nafkah. Susan mengikuti talent show ini untuk memenuhi pesan dan harapan ibunya yang meninggal 2 tahun yang lalu. Ibunya Bridget ingin Susan melakukan sesuatu dalam hidupnya. Walaupun mengalami penundaan puluhan tahun, Susan tidak pernah menyesal dengan apa yang dilakukannya sebelumnya, yaitu merawat ibunya sendiri. Segala penderitaan dan penundaan membuat imannya semakin bertambah. Terbiasa dicemooh sejak masa kecil, bahkan sampai menjelang nyanyi di pentas Britain Got Talent, tidak mengurung niatnya untuk mewujudkan mimpinya. Dan Tuhan yang Maha Besar memang sanggup mewujudkan mimpinya menjadi indah pada waktunya. Sampai saat ini, mungkin sebagian dari kita belum mengerti dan memahami mengapa Tuhan izinkan masa lalu kita buruk, atau kita dilahirkan memiliki kebutuhan khusus, atau kenapa badai COVID-19 ini terjadi membuat saya kehilangan pekerjaan, membuat saya kehilangan orang yang saya cintai. Tapi sekalipun kita belum mengerti, Tuhan tidak pernah gagal. Dan Tuhan sanggup menjamin masa depan kita indah. Yang penting di sini adalah jangan kecewa melihat
dari kacamata Tuhan, bahwa Dia sanggup membuat hidupmu berbeda, baik untuk masa depan maupun masa kini. Saya mau bacakan persipot kesaksian yang membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk menolong orang. Tuhan tidak pernah berhenti untuk menjawab kerinduan. Yang pertama, memperoleh kecukupan dan sumber dana untuk membayar hutang. Luar biasa. Yang kedua, mengalami pertumbuhan iman setelah mengikuti komsel. Amazing. Yang ketiga, memperoleh keberhasilan dan kelulusan sidang tesis. Kalau mereka bisa Tuhan cukupkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, membuat iman mereka bertumbuh, kerinduan mereka terpenuhi, maka Tuhan yang sama juga sanggup untuk menolong pergumulan saudara. Yang penting di sini, jangan berhenti untuk berdoa. Jangan berhenti untuk berharap, bersyukur, dan bahkan bertumbuh, terhisap dalam sebuah komunitas, agar Anda terjaga, Anda boleh diberdaya. Saya mau berdoa buat saudara, tapi sebelumnya saya akan berdoa buat Pokdo yang telah masuk dalam Impact Community Indonesia. Saya percaya bahwa kalau Tuhan bisa tolong mereka, Tuhan yang sama juga bisa tolong saudara. Mari kita satukan hati untuk berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk diberikan kelancaran dalam usaha pekerjaan, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tuhan cukupkan, Tuhan siapkan. Bahkan Tuhan juga kirimkan klien-klien, customer-customer yang tidak terduga-duga, sehingga akhirnya semua kebutuhan terpenuhi. Kami juga berdoa buat kelancaran, kecukupan dana untuk melangsungkan operasi tumor dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Dan bahkan Tuhan juga akan mengirimkan the best doctor, the best hospital, yang memberikan dengan penyediaan, bahkan juga dengan semua yang dibutuhkan pun terpenuhi. Tidak ada kekurangan, tidak ada hutang. Bahkan kami juga berdoa diberikan kebijaksanaan dan pengendalian diri untuk mengelola keuangan dengan baik. Tuhan tolong supaya tidak boros, tapi ada hikmat Tuhan, ada pengendalian diri. Kami percaya bahwa hidup keluarga ini akan Tuhan tolong untuk bisa keluar dari kekurangan dan hidup dalam financial freedom. Kami juga berdoa buat kelepasan dari jerat hutang dan pinjaman online dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat kelepasan dari kuasa gelap dan kutuk dari nenek moyang. Demi nama Yesus, bebaskan dan merdekakan. Tuhan lepaskan. Kami berdoa buat mereka-mereka yang terhilang, bahkan mundur dari Tuhan. Biar Tuhan tarik kembali untuk kembali kepada jalan yang benar, supaya mereka boleh menikmati hidup yang indah. Bahkan buat umatmu saat ini yang sedang sakit, saudara yang sakit, angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara Tuhan. Kami minta mujizat kesembuhan terjadi yang turun untuk mereka. Belas kasihan-Mu saat ini terjadi untuk pergumulan sakit penyakit mereka. Kami perintahkan segala sakit penyakit pergi dan keluar. Engkau Jehovah Rafa, mari datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu untuk menyembuhkan mereka dan memulihkan kesehatan mereka demi nama Yesus. Buat setiap saudara yang menginginkan kebutuhan untuk Tuhan cukupkan, mari angkat tangan saudara. Bapak, Engkau boleh melihat setiap mereka yang bergumul dan untuk kebutuhan mereka. Biarlah Allah yang memelihara, Allah yang mencukupkan saat ini mereka boleh alami. Tuhan, Kau sendiri yang mengatakan bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan, dan anak cucunya meminta-minta, mari buktikan. Segala kebutuhan mereka dipenuhi, sehingga mereka bisa membayar hutang, membayar tagihan, membayar uang sekolah, membayar cicilan, membayar tunggakan dalam nama Yesus. Buat mereka yang butuh pekerjaan, Tuhan sediakan pekerjaan. Buat mereka yang membutuhkan klien-klien, customer-customer, kirimkan dengan tidak terduga-duga. Buat mereka membutuhkan modal usaha, Tuhan berikan dan sediakan. Buat mereka yang membutuhkan pasangan hidup, Tuhan berikan yang sepadan, yang setia, cinta Tuhan, dan hidup dalam kebenaran. Buat mereka yang sedang mempersiapkan pernikahan, biarlah Tuhan sempurnakan dan sediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Bahkan kedua hubungan keluarga juga baik. Serta kalau memang ini jalan Tuhan, Tuhan yang akan membawa mereka untuk masuk dalam pernikahan dan menjaga pernikahan mereka. Buat mereka membutuhkan keturunan, biar Tuhan menyediakan buah hati yang cinta Tuhan. Buah hati yang memenuhi muka bumi ini dengan kebenaran. Tuhan, kami ingatkan bahwa lebih baik anak Tuhan yang justru memenuhi muka bumi ini, sehingga bumi ini penuh dengan damai dan terang. Itu sebabnya perintah-Mu
beranak cuculah dan bertambah banyak terjadi untuk mereka yang menginginkan buah hati. Dan tidak ada kegagalan dan keguguran pada mereka di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan setiap rencana mereka ada campur tangan Tuhan menyertainya, sehingga semua perencanaan mereka boleh terpenuhi. Bahkan studi anak-anak juga tidak ada yang gagal. Tuhan sertai dan berikan hikmat dalam persiapan mereka ujian, bahkan menyusun tesis, ujian akhir sidang. Ada hikmat Tuhan menyertai sehingga mereka boleh lulus dengan nilai terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas darahmu kanan kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, buat setiap usahamu berhasil, studimu tidak ada yang gagal. Dan kiranya Tuhan menghalaukan segala malapetaka, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba memateraikan firman kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah berkati sama-sama, katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti 60 Minute Worship. Sungguh indah kau Tuhan. Ikuti 60 Minute Worship berikutnya di waktu dan jam yang sama. Tuhan Yesus mengasihi kita.